Iya, masih di 98,1 FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat. Masih bareng gue Ian Gasot di Jamaican Soul. Dan sekarang gue ditemenin sama Conrad Good Vibration. Iya. Oh yeah, oh yeah, iya bang. RH56. Aduh, akhirnya datang juga ya. Ini buat kalian sahabat era nih, brother and sister yang mau request lagu boleh silakan banget nih. Mumpung ada bintang tamunya nih yang keren banget nih, idolain lah pokoknya kamu. Lagunya keren-keren banget nih. Bergabung di WhatsApp di 085214906981 atau Instagramnya @rh56radio. Facebooknya juga ada 56 Bekasi ya. Twitternya juga @rh56_radio. YouTube-nya juga ada RH56 Radio Official. Tuh, buat kalian yang mau request boleh nanti bergabung aja di WhatsApp-nya atau di Facebook-nya atau Instagram ya, bisa banget, di Twitter juga bisa ya. Apa kabar? Nyaman. Ya. Baik ya. Harus baik. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Lama banget. Berapa tahun nih? Mantap-mantap di sosial media. Iya. Yang penting mah panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk apa? Sibuk jadi bapak. Sibuk jadi suami. Iya. Iya. Sibuk biasa masih bermusik Masih ya. berproduksi sama ini dalam rangka promo Control Your Temper. Control Your Temper. Oke. Era 56 Jamaican Soul ya. Iya. Nanti kita tanya-tanya soal itu nih. Siap. Tapi buat brother and sister nih, sahabat era nih, kan banyak yang belum tahu siapa sih ini Conrad. Mungkin orang awam ada yang nggak tahu juga yang lagi mendengerin ya kan. Iya, iya. Nah, pengen tahu nih sejarahnya nama Conrad nih dan kapan berdirinya. Conrad ini nama asli gue ya. Gue nama aslinya Conrad. Oh, nama aslinya Ya. Conrad. Conrad Scholastic Band dulu. Oh, Conrad Scholastic Band. Iya. Blasteran ya? Enggak. Orang Indonesia asli. Orang Indonesia. Itu orang mana tuh? Flores. Oh, Flores. Oh, Flores. Itu. Dari Flores. Oh, dari Flores nama gitu ya. Marga, ada marga. Ada marganya. Oh. Terus ada nama Opa juga. Oh gitu, baru-baru tahu nih. Kirain itu Conrad itu band gitu. Jadi dulu itu kan dari Solo band terus kembali semenjak ulang tahun 10 kemarin tahun 2020 November tuh kita sepakat ya ini ide gua sih, ide gua. Oh iya. Karena gua nemuin atau pengalaman ya ngajarin kalau kita udah ngeband selama 10 tahun. Ngeband selama 10 tahun di mana personilnya juga jadi adisional di tempat lain. Gue pernah jalanin solo juga. Yang membingungkan adalah ketika mereka menerima job kan dari band lain atau dari ini lain. Terus gue terima job juga. Kebingungannya gue kalau solo gitu ya. Nah, gitu. Nah terus di band gue pikir ya kita semua rata-rata memang cari pemasukan utama dari musik ya, dari manggung. Nah kalau cuma di satu band aja, berarti pemasukan lu tergantung job dari band itu kan. Iya. Tetapi kalau adisional, dia bisa dapat job dari siapa saja kan. Iya. Nah, Free ya, bebas. Iya bebas. Jadi gue pikir gini, kita jadi keluarga aja deh. Karena kalau di keluarga itu dia cuma ada kata pengertian. Di keluarga kalau kita brengsek juga, kita nggak bakal dicoret dari kartu keluarga. Iya kan? Dimanapun lu berada, kita tetap jadi satu keluarga. Daripada kita harus bicara band, tapi komitmen kita udah terbagi, ya kan? Dan gue harus jadi wise kan, dalam arti gini, gue gawangin band ini udah cukup lama. Tetapi kasihan kalau gue harus emosi amarah karena ketidakadaan player atau karena benturan job playernya bentur. Jadi gue bilang mendingan kita keluarga. Jadi gue juga nggak ada masalah ketika gue harus jalan sendiri, nggak ada masalah ketika kalian harus manggung sama yang lain dan gue harus cari additional lain-lain. Jadi yang kita butuh sekarang adalah bagaimana bikin regenerasi kan, sehingga drummer ada backupannya, gitaris ada backupannya. Kecuali gue harus tetap sehat. Harus tetap ada. Jadi gue pikir gitu biar orang menilai deh.
entah itu mau disebut band nggak jadi masalah, mau disebut solo nggak jadi masalah. Bebas ya. Itu kita Orang yang jalanin menilai gitu. apa aja bebas Iya. ya. Toh, pemahaman orang itu kan hanya di cuannya. Iya, Tapi betul. tanggung jawabnya apakah sama? Iya. Ya kan? Ian pernah di band lah, pasti paham ya. Iya, iya. Kalau kita masih berkuku keras dengan masih seputar komitmen dong, komit dong. Ya kalau komit nggak ada penghasilan, Benar. gimana gitu kan? Iya. Iya, jadi ya itu. Jadi kalau dibilang solo terserah, kalau dibilang band terserah. Orang bilang solo monggo gitu, Ya, bilang band monggo. Tetapi kalau kita di Counter Vibration udah dibilang itu keluarga. Keluarga ya, bener juga sih, bener banget. Tapi dari awal tahun berapa sih? Kalau dari Awalnya gimana? Awalnya tuh dari tahun 2010. Iseng-iseng atau Ya sebenarnya karena mendadak ditanyain, lu punya band nggak semenjak keluar dari Matahari kan? oh dulu Matahari ya? Matahari Reggae. Oh, iya. Gue masuk Matahari tahun 2004 apa? Ya 2004. Terus keluar lagi, terus Pernah ngeliat 2006. klipnya tuh dulu? Ya. YouTube. 2006 masuk lagi yang kedua. Terus kita dapat label. Sayang labelnya nggak ngeluarin albumnya, hanya video-videonya aja. Ya, zaman itu gue mikir album itu semacam ijazah buat gue. Nah akhirnya nggak, ini ya gue mundur dari Matahari. Gue bikin lah namanya Conrad and the Good Vibration. Conrad and the Good. Oh awalnya Conrad and the Good Vibration. Artinya apa sih? Conrad dan getaran baik. Asik. Getaran baik. Jadi karena ditelepon sama salah satu IO, dia nawarin kerjaan, dia tahu gue udah nggak ngeband, gitu. Cuman karena IO itu pengen lu manggung tapi bawa lagu sendiri, karena bawa brand kan. IO itu jalanin sebuah produk, promo, jadi harus bawain lagu sendiri. Ya akhirnya gue harus namain band gue. Akhirnya nyiptain lagu? Lagu sudah ada. Oh lagu udah ada. Jadi ada beberapa lagu yang memang dulu ada yang nggak kepake di Matahari. Oh berarti emang dari dulu udah nulis lagu, nyiptain lagu. Dari awal gue belum ngeband juga gue udah nulis lagu. Oh udah nulis lagu dari awal Dari tahun 2002 gue udah nulis lagu. Oh. 2001 2002. Tapi udah ke reggae atau bukan? Belum. Dulu belum. Awalnya ya apa aja. Dulu gue mimpi gue jadi rapper sebenarnya. Mimpinya jadi rapper. Dari Flores gue ke Jakarta gue pengen jadi rapper. Oh Gitu. Karena ya zaman itu ya hip hop lagi naik banget. Hip hop luar ya. Tahun berapa tuh? Tahun 90-an. 90-an. Iya iya. 90-an. Gue udah suka, terus pas ya, Iwake keluarin lagu Bebas. Ya. Terus Segi, Mr. Bombastic. Ya. Awalnya gue pikir dia itu hip hop. Hip hop. Ternyata dia dancehall, dia reggae men. Nah jadi gue idolain itu adalah The Refugees. Itu ada Wyclef Jean. Itu dia band sama mereka yang ngebawain lagi lagu No Man No Cry kayak Nah itu dia orang Haiti tapi salah satu personilnya dia namanya Lauryn Hill. Lauryn Hill tuh dulu namanya Refugees. Gue suka mereka gitu kan, keren. Terus ya itu yang membuat gue lebih suka hip hop gitu kan dulu. Belum notice reggae itu gue udah tahu, tapi gue nggak tahu itu alirannya reggae. Kayak zaman dulu itu tuh kayak UB40, Alpha Blondy. Berarti dulu tuh belum tahu reggae kayak gimana, belum tahu. Gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu reggae itu kayak gimana. Dulu. Nah, Tahunya rap karena Tahunya, soalnya iya, berarti dulu hip hop, kiblatnya hip tuh. hop. Kiblatnya tuh rap awalnya Iya, dulunya. rap, hip hop ya. Ah. Nah, jadi pokoknya black music gue suka, blues gue suka, jazz gue suka, tapi gue pengen jadi rapper dulu. Nah, sampai Jakarta, di Flores kan nggak ada beatmaker zaman itu. Terus nggak ada Ya, nggak ada beatmaker kan, tapi musisi ada, tapi mereka nggak bisa bikin beat. Iya. Adanya organ tunggal gitu, segala macam. Cuman kan kita studio nggak ada kan, studio rekaman. Nah, akhirnya ya gue ke Karena Jakarta. memberanikan diri ke Jakarta. Pengen- tahun 99. 99. Terus- Itu udah bermusik ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Gue masih nyanyi sendiri-sendiri aja. Ya. Terus ke Jakarta baru coba cari tahu biaya bikin beat itu berapa, lumayan mahal juga. Ya udah uang bulanan yang dikirim sama orang tua untuk ini udah. Tapi pas ke Jakarta itu belum kenal siapa-siapa? belum kenal keluarga Kenal aja. sisi siapapun nggak ada? Nggak ada. Oh cuma nanya ada keluarga Iya. gitu di Jakarta gitu? Iya. Karena keluarga satu kakak-kakak gue semua di Jakarta. Oh. Jadi disitulah gue
satu ketika ada acara pesta, ada band reggae namanya Florasta dulu. Dia mainin lagu cover version kan. Nah kebetulan di sana kita sudah biasa party di kampung kan, di pesta itu pakai audio kan. Oh iya, saya pernah datang soalnya ke pesta orang Flores. Iya. Audio zaman dulu pakai kaset kan. Iya. Pakai kaset. Jadi ada lagu UB40 juga, ada lagu Alpha Blondy juga. Lagu Bob Marley itu jarang dipakai buat pesta. Oh, Bob Marley malah jarang. Iya, karena beatnya nggak terlalu ini kan. Nah, karena lebih ngerut sih, Iya, lebih dia santai. lebih santai. Nah, Alpha Blondy itu kayak lagunya itu Fanta Diallo. Fanta Diallo. Fanta Diallo. Terus sama Kasange, Jombena Kasange. Nah, itu bisa dipakai buat party. Buat joget-joget kan masih enak tuh. Nah, baru kita itu reggae. Nah, jadi harus ngeband ini. Sedangkan Segi kan beatnya harus pakai itu kan. Jadi ya itu yang membuat gua ini. Tapi ketika lihat mereka perform, main lagu-lagu yang kita pakai buat joget di kampung, kayaknya asik juga ya. Udah gua bisa main gitar, dari situ gua mulai suka. Mulai suka reggae. Mulai suka reggae, mulai ini terus ketemulah tempat namanya Bibis kan dulu. Siapa? Bibis Bar kan, tempat Mas Tony manggung. Oh iya. Tahunnya segitu kan. Jadi memang tempat anak reggae kumpul di Jakarta itu. Dulu ya. Nah dari situ baru gua tahu, gua mulai ngulik sejarahnya reggae. Ternyata yang nemuin hip hop itu dari salah satu bilang dari orang reggae yang nemuin hip hop, orang dari Jamaika juga yang nemuin hip hop. Oh ternyata hip hop itu juga dari Jamaika yang nemuinnya, kulturnya itu dari Jamaika. Oh satu sistem kultur. Ya. Jadi Selecta dan DJ. Nah, kalau kita di sini kan DJ itu yang main disc jockey kan. Tapi kalau di Jamaika DJ itu adalah yang nyanyi. Oh, DJ itu adalah nyanyi. Sebutannya DJ. Iya. Sedangkan yang mainin turntable-nya itu disebutnya Selecta. Nah, dari situ baru ternyata Sean Paul itu reggae. Ternyata Segi itu reggae. Gitu. Nah, sehingga ya gue sudah punya kemampuan bisa nge-rap dikit, walaupun nggak jago ya, dikit. Itu bisa gue salurkan di dalam reggae. Nah, ternyata di reggae punya juga namanya Ragamuffin, Post. Itu yang akhirnya gue perdalamin. Sehingga hampir semua lagu di Conrad Good Vibration pasti ada toastnya, pasti ada nge-rap gitu pasti ya. ada. Iya. Dan jadi ciri khas ya. Ya bisa juga gitu, karena gue pengen nyalurin semua yang ada dalam diri gue. Gitu. Gitu, kayak gitu. Tepuk tangan dong. Lu banyak-banyak nih. Tuh brother and sister tuh buat kalian yang pengen tahu banget reggae tentang Conrad Good Vibration, panjang banget ceritanya ya. Nah, kakak pun bisa main satu lagu ya. Bebas apa deh boleh. Oke, ini gue coba mainin salah satu lagu, judulnya adalah Reggae Party, di mana ini konsepnya adalah mento. Mento itu salah satu warna musik yang ada di Jamaika. Dia ada sebelum reggae. Wah ini, ya sama ini berbawah ini. Ya, jadi polanya tuh dia ini. Terus ini ada nuansa Ragamuffin-nya juga. Oh gitu. Yang gue coba. Jadi nggak panjang, minimal biar nggak kaget juga orang. Ya, apa yang tadi gue bicarakan gue coba buktikan nih. Oke, brother and sister ya. Itu diserupakan Rumah Sadar dan RH56 Radio Pilihan Tepat dan Bersahabat. Oke, gue main ya. Alright. Listen up. This song called Reggae Party, ada di album Wake Up and Live dan Conrad Good Vibration. Yes. Please. Sama beban dengan reggae music terus bergoyang hingga kamu hilang. Nyanyikan lagi lagu indah yang silam, terus bergoyang hingga pagi menjelang. Sambut mentari pagi dengan reggae party. Why are you ready now? Why this is a party time. Why we're dancing all night long. Why I feel the rhythm now. Running around moving to a good vibration. Ready to fire, burning in a good sensation. Bringing positivity and a negativity. Make a
you feel alright, feel alright. Rise a ragamuffin, come right to vibration. Ready to fire burning in a good sensation. Bringing positivity in a negativity. Make you feel alright, feel alright. Let's go. Reggae music akan terus mengalun. Nyanyikan lagi lagu indah yang silam. Reggae music akan terus menggema. Kita berdansa hingga pagi menjelang. Reggae music akan terus mengalun. Nyanyikan lagi lagu indah yang silam. Reggae music akan terus menggema. Kita berdansa hingga pagi menjelang. It's a ragamuffin corner with vibration. Ready to fire burning in a good sensation. Bringing positivity in a negativity. Make you feel alright, feel alright. It's a ragamuffin corner with vibration. Ready to fire burning in a good sensation. Bringing positivity in a negativity. Make you feel alright, feel alright. It's a reggae music, this a reggae music, this a reggae music, this a reggae music. RH56. Listen up, yo. Jamaican soul, Corner with vibration. Iya, keren banget, keren. Thank you. Pokoknya stay terus di 98,1 FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat. Nanti kita bakalan balik lagi. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat ya. Balik lagi sama gue Ian Gasuk di Jamaican Soul. Dan gue masih ditemenin sama Congrats Good Vibration. Walayu. Emang ciri khas banget ini kakak yang sadar ya. Walayu ya. Iya, kita mau masih tanya-tanya nih. Tapi buat teman-teman brother dan sister yang baru bergabung nih, silakan nih ya. Mau kirim request lagunya boleh banget ya nanti habis ini ya, atau mau kirim surat cintanya juga boleh ya. Mau kirim beras juga boleh, boleh lah, sarden, kopi, sembako boleh. Bergabung di WhatsApp-nya di 085214906981 atau Instagramnya @rh56radio atau Facebooknya 56 Bekasi ya. Twitternya juga ada @rh56_radio, YouTube-nya juga ada RH56 Radio Official, websitenya nih www.radio.rh56bekasi.com. Aplikasinya juga ada nih, kalian masuk ke Play Store, terus download nih yang mau dengerin live streaming, download aja nih aplikasinya, ada Radio RH56 Bekasi itu ya, enak tuh dengerin live streaming yang gak ada gangguan ya. Emailnya juga ada rhradio56@gmail.com ya. Brother and sister, nih kita mau tanya-tanya lagi nih sama Congrats Good Vibration. Siap. Kita mau kali ini mau bahas almarhum. Oh yes, Bang Bro. Bang Bro ya, meninggal kemarin tanggal 22 salah ya, 22. Kalau boleh tahu kan, Congrats ini katanya udah pernah kolaborasi ya sama almarhum. Udah, secara live dan juga secara rekaman. Coba Recording. ceritain lagu apa sih lagu? Jadi kita tuh dipertemukan di sebuah komunitas namanya Indonesian Care. Jadi di situ isinya musisi-musisi yang punya spirit untuk bicara soal nasionalisme, menjaga persatuan Indonesia. Jadi di situ ada Pai Burman, ada Pai ya, Pai Bip, iya. Terus ada Sandy Canester, Lobo, terus ada banyak kayak Iwake juga di situ, ada banyak musisi, termasuk yang dari reggae itu ada gue sama Bang Bro almarhum Steven. Terus karena ada program yang memang harus di situ ada musisi, ada penulis lagu, ada produser, ada arranger, ada pengamat politik juga, politisi juga ada di situ. Tapi punya spirit untuk bagaimana anak muda Indonesia itu bisa menjadi tokoh-tokoh atau penggerak untuk bicara soal nasionalisme, menjaga persatuan Indonesia. Karena Indonesia tuh pernah ada semacam ketika momen pemilu atau pilkada, kadang-kadang kita suka terpecah karena pilihan politik kan. Ya, benar. Di sini kita coba untuk jadi orang yang netral, yang selalu bicarakan soal
Indonesia itu tetap satu walaupun kita berbeda pilihan. Nah, adanya Indonesian Care. Nah, selanjutnya setelah awalnya cuma ada kegiatan manggung, akhirnya kita bikin satu namanya Nyanyian Rumah Indonesia. Nyanyian Rumah Indonesia. Itu semua musisi itu ya? Semua musisi, produser juga gabung semua di situ. Kita coba merekam ulang atau meremake lagu-lagu nasional dan juga menciptakan lagu-lagu baru. Lagu baru tuh ada beberapa lagu juga di situ. Nah, di Nyanyian Rumah Indonesia itu ada lagu yang dinyanyikan sama Dul Jailani. Itu sama Shana Shannon. Shana Shannon itu penyanyi cilik, tapi sekarang udah remaja. Dia kolaborasi, lagunya judulnya Anak Negeri. Anak Negeri. Terus ada lagu baru lagi ya, Indonesia Rumah Kita, itu yang bikin Pai. Nyanyi juga banyak, ada Irama. Jadi tiap ini beda sesuai yang reggae gitu. Ya enggak, jadi dalam satu album itu ada lagu-lagu itu. Oh, di Terus ada lagu apa dari Sabang sampai Merauke itu Lobo nyanyi sama Takeda. Terus ada juga dari Sabang sampai Merauke itu band Slack tuh ya, drummernya Solja dulu. Iya. Dia punya band namanya Slack, SLAG ya, Slack. Kolaborasinya sama Mbak Dewik. Terus Iwake sama Amy Tobing, itu ada lagu baru juga. Nah, gue sama Bang Bro almarhum dibagi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagunya Ismail Marzuki. Iya. Yang produsernya itu Dede Kumala, drummernya BIP. Gitarisnya Ipang. Dede Kumala dia produksi. Terus udah reggae gue sama Bang Bro, Epeng digabungin situ. Nah, jadi di situ kita nyanyikan ulang dengan format reggae yang agak Indonesia, dalam arti ada keroncongnya dikit. Iya. Nah, terus karena lagu ini temanya pantai banget. Terus ya gue juga dikasih kebebasan untuk mengisi semacam raga gitu ya, raga movie, rap gitu. Itu berbahasa daerah. Jadi ya udah gue nyanyi dengan rap. Nah, itu kesempatan luar biasa ya buat gue. Itu salah satu momen dimana gue akhirnya bisa berkolaborasi sama Steven almarhum di dalam sebuah lagu yang bicara soal Indonesia. Jadi dia lebih besar dari lagu yang ada di album, yang ada di dalam album Steven Coconuttrees atau Steven Jam atau ini. Itu menurut pengalaman kita berdua ya. Jadi setelah dari situ akhirnya gue lebih intens diskusi sama Steven. Kita lebih dekat. Akhirnya dia ngajakin gue kolaborasi di lagu baru mereka yang bakal ada di album baru. Tetapi ya mungkin sang pencipta punya kehendak lain. Akhirnya dia harus ada di level berikutnya di kehidupan ya. Kalau pikir bahwa dia pernah buat lagu yang Welcome to My Paradise, dan akhirnya surga akan menjemput dia. Welcome to Paradise. Jadi ya itu bisa dibilang sebagai titik di mana gua disadarkan bahwa kita harus jadi lebih besar daripada karya-karya yang kita tulis untuk membesarkan band kita. Tujuannya kita harus besarkan reggae Indonesia. Ya itu ya diskusi yang terakhir gua sama Bang Bro juga. Karena gara-gara lagu itu. Padahal udah berjalan ya? Itu project itu udah jalan, udah dari tahun yang lalu. Oh udah? Iya. Dari kita rilis rekamannya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Jadi 2 tahun yang lalu. Rilis albumnya tanggal 28 Oktober tahun 2020 di Rans Entertainment, di YouTube-nya Rans. Gitu. Jadi, dari obrolan itu, dari gara-gara lagu itu, pemahaman Bang Bro juga lebih luas yang dia share ke gua gitu kan, bahwa ternyata apa yang dia lakukan dari dulu sampai sekarang tuh memang sebenarnya luar biasa gitu, yang gue tahu gitu. Ya itulah kira-kira. Namanya pun kemarin udah diganti ya? Namanya jadi Coconuttrees kan. Coconuttrees. Ya, jadi Coconuttrees. Itu kayak apa ya? Kayak tanda. Jadi Steven yang dihilangin, kenapa harus jadi Coconuttrees? Gue juga tahu pun sebelum mereka buat acara kan. Ya kayak datang ke tanda gitu. Nah, pada saat gue diminta sama Bang Bro, Rat, lu isi lagu gue ya, satu di albumnya
Coconutris nanti gitu. Pas gue tag, gue kan udah lirik nih, datang ke studio langsung tag, gue sebut nih depannya tuh gue bilang gini, good music set the positive vibe, got a good vibration alongside Stephen and Coconutris, sing with them. Dia langsung stop. Lu bisa nggak Stephen Coconutris itu Stephennya lu hilangin, lu pakai Coconutris aja. Gue langsung buset, Bang Bro, Mas Bro, gue masih manggil dia Mas Bro, yakin nih Stephen tuh gede loh. Stephen Coconutris itu nama yang udah gede banget. Iya. Dan Jadi orang pun tahu kan itu udah jadi brand kan. Iya. Itu udah jadi brand. Dimana sebuah brand itu kalau rubah itu butuh proses yang luar biasa untuk naikin lagi. Dia bilang enggak, udah aman. Kita punya rencana besar kok untuk ini. Ya udah. Gue tag nih. Habis gue isi di tekannya. Mas Bro, singing again. Langsung dia stop lagi. Tak. Bisa nggak lu nggak pakai Mas Bro? Waduh, terus pakai apa? You can call me Bang Bro. Gua ulang lagi men. Kalau muncul udah dapet kan, ulang lagi. Ya udah. Dan ya, gua udah pernah beberapa kali gua take vokal dijaga sama dia kan. Pertama gua isi lagunya Momonon, yang lagu judulnya Momonon tuh. Iya. Gua kan orangnya ketemu lirik itu di studio. Karena biar mood gua tuh tuning banget sama situasi di situ. Oh, langsung Jadi gua dengerin dulu, gua koret-koret. Ini gua coba, salah kita ulang lagi. Jadi gua suka begitu. Dibanding gua dari rumah datang. Nah, tetapi yang punya Bang Bro yang lagu waktu Momonon kan gua ketemu di situ. Jadi di situ ada lagu Momonon yang gua isi, dia jaga kan. Dan orangnya tuh nggak simple banget gitu. Jadi sekali tag jalan udah oke, udah. Jadi nggak lama kita tag, nggak lama. Ngobrolnya yang lama. Sama dia kan emang dia orang yang suka ngobrol, sama gue yang sudah ngobrol. Jadi kita pernah menghabiskan waktu cukup lama ya untuk ngobrol. Ngobrolin bukan soal mau cerita siapa yang gede atau siapa yang apa, tapi gimana caranya reggae Indonesia itu besar. Nah dari situ gue punya pengalaman, ini orang udah selesai sama hidupnya. Artinya dia udah mau cari apa lagi, sukses ya. Sukses dia tuh udah nomor 1 di reggae Indonesia menurut gue ya. Yang notabene semua genre, semua pelaku musik di seluruh Indonesia tahu dia. Gitu kan, walaupun ada Mas Tony atau segala macam, tapi dia di pelosok manapun orang tahu dia. Mau di timur Indonesia orang tahu dia. Orang awam pun nggak tahu reggae pas dengar lagu Welcome itu materi itu udah tahu. Udah populer banget lah. Jadi itu pop reggae icon untuk Indonesia buat gue ya. Yang notabene dia akhirnya merendahkan nama besar itu. Dia sendiri yang buat. Sehingga dia nggak mau dibilang orang songong. Tapi kan kalau datang ke tempat acara, dia nggak langsung ke panggung. Dia dulu ke tongkrongan-tongkrongan tuh, nanti dikasih plastik hitam apa segala macam. Dan dia nggak pernah nolak. Ya itu akhirnya gue belajar dari dia setelah ini. Ini orang luar biasa ya. Jadi gue merubah mindset gue soal ngapain gue harus nyari buat nama besar anak untuk nama band atau nama gue sendiri. Tetapi pada akhirnya kita malah tidak menciptakan regenerasi, sehingga band reggae itu semakin lama ada yang bubar, ada yang tidak bisa berkarya, ada yang ini. Nah itu akhirnya dari situ ya gue banyak belajar dari dia. Bagaimana dia bantu orang yang datang dari daerah ke Jakarta supaya bisa rekaman, gitu. Almarhum benar-benar baik. Lu Respect benar sama. Nah itu dia. Jadi ya itu tadi tanda-tanda yang gue nggak nyangka. Ya, tanpa semua orang sadarin ya, bahkan almarhum pun nggak sadar ya. Sebelum dia meninggal tuh gue pernah mimpi nih, gue mimpi mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum dia meninggal. Waktu dia sakit, karena gue dapat berita gue tahu dari sakit itu dari Madi Gigs tuh, diposting di Instagram dia, baru gue tahu dia dirawat gitu kan, baru gue tahu bahwa dia sakit. Karena anak dekat kayak rival segala macam nggak pernah cerita, makanya gue mungkin dia sakit benar. Nah gue mimpi malamnya, kita naik satu mobil, terus dia ngomong, bilang, gue akan ngasih lu sesuatu yang priceless banget. Gue nggak tahu apa. Itu di dalam mimpi. Dalam mimpi dia cuma ngomong gitu, gue akan ngasih lu sesuatu yang dia tuh priceless banget, jadi nggak ada harganya. Itu beberapa hari sebelum dia meninggal. Nah, jadi pas gue dapat kabar dia meninggal tuh, oh mimpi. Jadi
sebenarnya dia punya mimpi besar untuk membesarkan reggae Indonesia menurut dia gitu kan. Sehingga dia punya warna musik yang luar biasa. Attitude dia tuh reggae banget, yang notabene dia nggak pernah gue ngartis siapa gitu. Dan itu dia yang gue belajar. Jadi gue mikir ngapain gue nyari nama besar untuk pribadi gue sendiri, tetapi nggak ada regenerasi di reggae. Percuma dong kita bilang Young Man, One Love, One Reggae Indonesia, karena secara komunitas kita tuh ya gap-gapan tuh masih ada gitu kan. Pasti. Nah itu dia kan. Jadi kapan kita bisa besar gitu? Kapan kita bisa bangun satu industri reggae yang bagus di Indonesia gitu? Yang notabene ya gue bersyukur ya ada RH 56 nih, ada satu program namanya Jamaican Soul. Radio lain mungkin nggak ada nih. Iya. Gitu dia. Itu mungkin karena apa? Bukan karena medianya, tapi karena nggak ada pelakunya. Gitu. Karena yang biasa bawain program bukan reggae, dia mungkin minder nih. Gitu. Nah, mereka mau cari ke orang reggae-nya, tidak semua siap gitu kan. Nah, berarti itu PR besar buat kita. Nah, itu Bang Bro tuh obrolan dia tuh sama gue itu obrolan seperti itu. Bikin satu ini gitu. Nah, di album barunya Coconut Trees yang baru nih, itu komposisinya tuh komplit, rock ada, dangdut ada, yang raga movin ada, segala macam semuanya ada. Yang baru ini ya. Dan musiknya dewasa banget. Beda sama album yang sebelum-sebelum gitu. Bahwa mereka menjadi sangat dewasa di situ. Ya, dan itu mereka menciptakan lagu bareng-bareng kan. Jadi Rival punya andil, Mas TG punya andil, Tepeng punya andil, Aci punya andil. Jadi memang luar biasa di situ. Jadi ya, gue baru tahu ketika gue rekaman dan obrolannya itu luar biasa. Dan setelah gue berapa hari rekaman, seminggu kemudian ditelepon untuk bikin video klip. Gue berharap sih semoga bisa ada itu video, karena itu satu-satunya video klip yang dibikin beliau masih ada. Terakhir Untuk album baru nanti. itu. Gitu. Tapi Gue tadi kan gue nggak bakal kasih liriknya, tapi minimal gue dandan-dandan aja gitu kan, biar mereka tahu. Dan itu keren banget tuh, keren banget buat gue, keren banget karena gue menemukan sisi berbeda dari Steven dan Coconut Trees dari segi pembawaan dan juga kualitas musik, komposisi musik. di lagu ini. Bukan cuma di lagu itu, di semua lagunya. Pokoknya ada dangdutnya, dan yang diajak kolaborasi di dangdut itu pun bukan kaleng-kaleng lah maksudnya. Ya, Berwarna ya. Galvan tahu lah. Berwarna ya. di album itu. Berwarna banget. Dangdut yang memang dangdut. Jadi Tepeng itu punya mimpi bahwa reggae Indonesia itu harus muncul dengan warnanya. Iya. Gitu. Tadi kenal udah berapa lama nih sama almarhum Mas? Kenal tuh cukup lama. Dari setelah gue di Matahari, dia rilis album Easy Going kalau nggak salah. Ini udah lama banget. Dari awal, dari tahun 2000, ya pokoknya Coconut awal berdiri lah. Karena sebelum itu, setelah itu kan label mereka keluarin Indonesian Reggae Revolution kan. Kebetulan ada Matahari di situ. Walaupun yang ngisi vokal di situ, lagu di album itu bukan gua, tetapi pada saat acara-acara berikutnya gua udah jadi vokalis Matahari. Nah, ketemu lah. Dan kita sering ketemu di Bibis, tempat mainnya Mas Tony dulu, di cafe. Nah, intens obrolan situ. Dekat dengan semua personil. Udah lama. Cukup lama. Nah, saking intensnya ketika Equal Park ada. Nah, Equal Park ada itu tempat di mana kita jadi berdiskusi, kita mau berdebat dan segala macam soal reggae. Itu di situ. Wah, gila, banyak banget ya. Apa ya? Jadi kita yang belum tahu jadi pada tahu ya. Jadi ya, dia punya mimpi besar yang memang harus kita selesaikan. Ya, kita sebagai pelaku reggae Indonesia dia punya mimpi yang harus kita selesaikan. Kasih tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita mau bahas tentang single atau album nih? Single terbarunya yaitu Control Your Temper. Itu artinya apa sih? Kontrol amarahmu. Oh, kontrol amarah. Tadi kita bertanya-tanya ini artinya apa? Temper. Iya. Jadi dari temper itu kan akhirnya temperamen. Oh, temperamen. Dari itu temper. Kontrol amarah. Kontrol temper. Jadi tentang apa nih ya? Jadi sebenarnya itu adalah itu kalau di ini namanya manajemen konflik. Manajemen konflik. Jadi di mana kita dituntut untuk bisa bijaksana, wise di situasi yang nggak wise, yang lagi nggak nice gitu loh. Jadi ibaratnya be wise to be nice. Jadi ibaratnya itu sebenarnya pesan buat gue pribadi sebenarnya. Lagu itu gue tulis sudah cukup lama, dari tahun 2014. Oh, lagunya udah lama. Udah lama. Dari 2000?
2014. 14. Kita recording tahun 2020 sebelum pandemi. 2019 akhir, 2020 awal rekaman, baru kelar kemarin. Jadi di situ liriknya bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Iya betul. Nah, selama kita bisa mengontrol semuanya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu berbahaya sebenarnya. Amarah kalau berlebihan akan bikin suatu lebih tambah parah. Itu di dalam lirik lagu itu. Jadi pesannya begitu. Pesannya. Nah, di dalam itu liriknya lagu itu ada bara api bisa leburkan besi, air bisa padamkan hati. Artinya bahwa semua persoalan bisa diatasi. Iya. Kalau api bisa bikin bakar sesuatu, bakar amarahmu, tenangkan dengan air. Iya. Gitu. Bara api bisa leburkan. Jadi control your temper, just kill your ego. Ego itu kan bagus sebenarnya. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan nggak bagus. Iya benar. Jadinya selfish kan gitu. Iya, iya. Egois jadinya. Tetapi ketika kita berkarya, kita butuh ego di situ. Misalnya Gasrok lagi rekaman gitu kan, harus egonya muncul sehingga karakter Gasroknya bisa muncul. Jangan sampai tiba-tiba Gasrok rekaman tapi rasanya Toniki gitu kan. Iya karakternya. Iya kan. Jadi memang harus kontrol. Iya, iya. Kita bisa kontrol mood, kontrol emosi, kontrol lirik segala macam. Jadi jangan sampai kita terbawa suasana. Dia ngesol. Iya. Tapi udah tayang di channel YouTube? Udah di YouTube, udah di semua platform itu udah. Publishernya pakai, gue kebetulan gabung di satu label namanya Loteng Musik. Apa? Loteng Musik. Ya. Gue gabung di sana, gue punya nemu keluarga baru lagi. Yang notabene di situ ada tim yang memang bisa mengamankan karya-karya kita. Karena memang era sekarang kita butuh mengamankan karya-karya kita. Jadi ya kebetulan yang punya orang-orang di Loteng itu kenal semua. Mereka dekat sama anak-anak, entah itu reggae dan semua jenis musik kita kenal. Jadi ya seperti keluarga lah kalau di sana. Kapan-kapan main lah kalau Loteng. Oke, siap. Nama channel YouTube-nya apa? Conrad Good Vibration. Conrad Good Vibration ya tuh kalau buat brother and sister no, yang pengen tahu ya, yang belum tahu video klipnya udah ada ya? Video udah ada. Klipnya udah ada. Kita lagu terbaru nih. Terus Instagramnya apa tuh? Sama Conrad Good Vibration. Sama ya. CONRAD. Oh tuh buat brother and sister tuh pokoknya di follow Instagramnya tuh atau di subscribe ya. Ya. Terima kasih. YouTube-nya Conrad Good Vibration ya. Nih mau nanya lagi nih, kangen manggung nggak sih? Selama pandemi ini manggung nggak nih? Ada manggung nggak? Ada. Pas selama pandemi manggung? Manggung cuman penyajiannya beda. Kalau kemarin kan kita bisa manggung dengan penonton yang banyak. Iya, atmosfer penonton enak tuh, bikin semangat tuh Di kafe. Ini dengan prokes tadi. Prokes. Dulu kan masih 4M kan. Sekarang udah jadi 5 nih. 5. Ya 5M gitu. Jadi kalau gue punya kebiasaan tuh sebenarnya kalau bilang kangen manggung tadi, gue orangnya kalau di rumah itu setiap hari harus nyanyi. Setiap hari harus nyanyi. Karena nyanyi itu buat gue bahagia. Iya sih. Masalah gue selesai kalau gue nyanyi. Dalam arti sepersekian menit tergantung berapa lama gue nyanyi, gue nggak pernah mikirin masalah itu. Happy ya. Happy. Jadi bawahnya gue curhat gue tuh lewat lagi. Nah di pandemi kan. Ya, sebelum pandemi kan gue punya program namanya Sore-Sore Reggae di Instagram kan, live IG. Nah, itu gue manfaatin untuk manggungnya depan kamera. Oh gitu? Depan kamera handphone. Jadi gue kalau mau di rumah, kalau gue mau kemana-mana, mau manggung live IG ya, Sore-Sore Reggae itu, gue mandi, gue pakai sepatu, gue dandan seperti orang mau manggung. Oh, kayak mau manggung? Iya. Pokoknya harus perfect lah gitu ya? Iya, seperti supaya mood gue tuh berasa seperti manggung. Jadi biar gue nggak stres. Nah itu cara gue, jadi kan makanya gue langsung dulu gue walayo, salam nyaman. Gue punya prinsip gini, lu harus jadi pribadi yang nyaman di saat situasi lagi nggak nyaman. Gitu. Caranya seperti itu. Harus, dan semua manusia harus begitu sebaiknya. Iya. Sehingga lu nggak punya musuh gitu loh. Walaupun banyak orang benci sama lu. Pada saat lu lagi nggak ada duit, ya lu pikir caranya gimana supaya lu nggak mikirin lu kalau lu lagi nggak ada duit. Kalau lu mikir, cari duit gua gak ada gini, lu mikirin terus, mikirin satu, gak ada solusi gitu. Gitu prinsip gua. Jadi cara gue biar gue kalau kangen manggung. Gue pernah manggung gara-gara pandemi, gue bareng sama Bang Bro Tepeng. Oh manggung? Masih pandemi. Sebelum bulan puasa tahun 2021, tanggal 10 April kita manggung daerah Sabang, dibubarin, Tepeng belum nyanyi.
di kafe. Tapi udah dibayar lunas. Gue belum main 5 lagu. Cuman gimana gitu ya, kita kan pengen nyanyi gitu, tapi kayak kalau bukan Iya. Ya, cuman ya kalau dibilang itu solusi kita biar kita nggak terlalu kangen manggung ya seperti yang gue lakukan tadi. Lu manggung di depan kamera live IG di depan IG lu, tapi lu dandan seperti lu lagi mau manggung. Toh moodnya sama aja. betul Gitu kan? ya. Jadi ya main imajinasi lah gitu kan. Tapi Kongrat itu base campnya di mana nih kalau gue? Sekarang base campnya di mana aja? Tergantung tempatnya nyaman apa enggak. Oh di mana aja? Di mana aja. Ibaratnya gini, gara-gara pandemi kita kan tidak harus buat satu komunitas atau satu base camp khusus yang orang harus datang kan. Iya iya betul. Kadang-kadang kita harus kemana juga. Jadi misalnya gue sekarang bilang, gue saat ini nih, gue harus same day on time kan. Gue lagi ada di studio RH56. Hai guys, gue lagi di RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Nah, walayo, conrad good vibration tune into the rhythm and everybody feeling irate. Saat emosi tinggi, jangan biarkan ego melambung tinggi. Bara api bisa leburkan besi, air bisa padamkan api. Control your temper, just kill your ego. Be wise, yeah yeah yeah. Control your temper, just kill your ego. Be wise, yeah yeah yeah. Reggae is what we live, so live it positive. Tell everybody love the way you live, and live the way you love. Wela, reggae is what we live, so live it positive. Love the way you live, live the way you love. Wela, reggae is what we live, so live it positive. Saat emosimu tinggi, jangan biarkan ego melambung tinggi. Bara api bisa leburkan besi, air bisa padamkan api. Control your temper, just kill your ego. Be wise, yeah yeah yeah. Control your temper, just kill your ego. Be wise, yeah yeah yeah. Reggae is what we live, so live it positive. Tell everybody love the way you live, and live the way you love. Wela, reggae is what we live, so live it positive. Love the way you live, live the way you love. Wela, reggae is what we live, so live it positive. Conrad good vibration, give you good sensation. Conrad good vibration, give you good sensation. Reggae is what we live, so live it positive. Love the way you live, and live the way you love. Wela, reggae is what we live, so live it positive. Walayo, yes. Itu lagu terbarunya ya? Iya. Control your temper, kontrol amarahmu ya. Gila, keren. Kita sudah mendekati menit-menit terakhir. Wih, cepet banget. Nggak berasa ya, iya. Emang nyaman sih di sini. RH98, wes. Keren. Stay tune terus di 98,1 FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat. Nih ya, mungkin Brother Sista nih udah
Aduh, menit-menit terakhir nih ya. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih. Siap. Buat Comrade Good Vibration. Siap, siap. Apa harapannya buat musik reggae ke depannya nih? Harapannya ya mungkin sama ya teman-teman yang lain. Semoga reggae itu bisa menjadi spirit positif untuk semua pelakunya, dan juga bisa memberi inspirasi positif untuk semua penikmatnya, sehingga bisa menciptakan generasi-generasi Indonesia yang punya kontrol yang emosi yang bagus, bisa jadi lebih bijaksana, bisa jadi pribadi yang bisa melihat Indonesia secara utuh gitu ya, sehingga kita tetap bersatu, terus bisa menjadi reggae Indonesia yang punya rasa Indonesia yang kuat, karena kita menggabungkan dua budaya di sini, budaya Jamaika sama budaya kita sebagai Indonesia. Entah itu Indonesia dari Aceh, dari Papua, atau dari NTT, dari Jawa, dari Sumatera, dari Minang, dari Padang, dari manapun, kita bisa mengkombinkan antara budaya tempat kita berasal dengan reggae itu sendiri sebagai budaya dari Jamaika, sehingga keberagaman itu benar-benar muncul di Indonesia lewat karya pelaku-pelaku reggae Indonesia, sehingga reggae tidak hanya dilihat sebagai hal sepele. Reggae itu hubungan sama ganja aja. Ya, banyak orang berpendapat kayak dia. gitu. Orang-orang awam ya. Nah itu dia. Padahal tidak semua anak reggae yang menyalahgunakan narkoba gitu kan. Tapi bagaimana anak-anak reggae Indonesia, entah itu pelaku atau penikmatnya, bisa menjadi anak muda Indonesia yang punya semangat juang yang luar biasa untuk dirinya sendiri, untuk daerahnya, untuk bangsa ini, juga untuk agama dan juga keluarganya. Gitu ya. Keren banget nih, panjang ya. Banyak ilmu yang gue dapat juga nih dari Comrade Good Vibration. Terima kasih. Tapi sayangnya kita udah closing. Iya, karena pengen tuh pagi ya. Iya, pokoknya terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya buat Brother and Sista ya yang stay tune di 98,1 FM RH56 Radio, Pilihan Tepat dan Bersahabat. Terima kasih yang sudah gabung tadi ya. Sama-sama.